Merger antara dua emiten konstruksi plat merah PT PP dan Adikarya dikabarkan semakin dekat terwujud. Targetnya proses penggabungan dua raksasa konstruksi ini bakal rampung pada tahun 2026 mendatang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, merger antara dua emiten konstruksi plat merah PT PP dan Adikarya dikabarkan semakin dekat terwujud. Targetnya proses penggabungan dua raksasa konstruksi ini akan rampung pada tahun 2026 mendatang. Merger antara dua emiten konstruksi plat merah PT PP dan Adikarya dikabarkan semakin dekat terwujud. Targetnya proses penggabungan dua raksasa konstruksi ini bakal rampung pada tahun 2026 mendatang. PT PP atau PT PP dikabarkan bakal menjadi entitas existing setelah merger dengan PT Adikarya atau Adi rampung. Sumber konten di Danantara menyebut pemilihan PT PP sebagai entitas utama didasarkan pada kinerja keuangan yang dinilai lebih kuat dibandingkan Adi. Dalam proses konsolidasi ini, Danantara menggandeng Mandiri Sekuritas, KPMG, dan Boston Consulting Group sebagai konsultan. Korporat Sekretari PT PP Joko Raharjo menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu arahan dan keputusan lebih lanjut dari Danantara. Meski demikian, proses merger tetap ditargetkan rampung pada 2026. Joko menegaskan saat ini merger masih dalam tahap kajian lanjutan. Pasca merger, aset dan liabilitas PT PP serta Adi akan dikonsolidasi. Total aset diperkirakan bertambah, namun utang juga otomatis naik. Sumber konten menyebut nilai impairment dari merger ini diperkirakan mencapai 13,5 triliun rupiah. Langkah ini diperlukan untuk membersihkan neraca dan menampilkan nilai aset yang lebih realistis. Berbagai sumber, IDEX Channel. Perusahaan emiten produsen farmasi dan kosmetika PT Daya Varia Laboratoria Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada investor senilai 45,92 miliar rupiah atau setara dengan Rp41 per lembar saham. Korporat Sekretari PT Daya Varia Laboratoria Tbk Widya Olivia Tobing mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan pada 17 Oktober 2025, di mana ditetapkan pembagian dividen interim yang bersumber dari laba bersih semester 1 tahun 2025. Adapun jadwal pembagian dividen antara lain adalah akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 28 Oktober 2025. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date pada 30 Oktober 2025. Dan pembayaran dividen interim pada tanggal 17 November 2025 dan Perseroan menegaskan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. PT Barito Renewable Energy Tbk melalui anak usahanya resmi memulai pengeboran sumur eksplorasi pertama di wilayah Hamiding, Maluku Utara. Manajemen Perseroan menyatakan pengeboran sumur eksplorasi ini menjadi langkah awal untuk membuktikan adanya reservoir panas bumi yang dapat dikembangkan menjadi listrik di unit pembangkitan. PT Barito Renewable Energy Tbk melalui anak usahanya yakni PT Star Energy Geothermal Indonesia resmi memulai pengeboran sumur eksplorasi pertama di wilayah Hamiding, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Adapun saat ini total kapasitas terpasang pembangkit listrik geothermal di anak usaha sebesar 910,3 MW. Sementara itu, Hamiding diproyeksi memiliki potensi sumber daya panas bumi sekitar 275 sampai 550 MW. CEO Barito Renewables Hendra Suciptotan mengatakan pengeboran sumur eksplorasi pertama ini menjadi langkah awal untuk membuktikan adanya reservoir panas bumi yang dapat dikembangkan menjadi listrik di unit pembangkitan. Rencana tahap awal pengembangan pembangkitan listrik dari panas bumi ini mencapai 50 MW dari target 300 MW kapasitas terpasang yang akan berkontribusi terhadap upaya bauran energi nasional dan transisi menuju energi bersih. Pada awal Oktober, Star Energy Geothermal juga telah menyelesaikan proyek retrofit pada unit 4, 5, dan 6 pembangkit listrik tenaga panas bumi Salak. Proyek retroaktif ini sukses menambah kapasitas terpasang di PLTP Salak menjadi sebesar 7,7 MW melampaui ekspektasi awal sebesar 7,2 MW. Dengan demikian, total kapasitas terpasang pembangkit listrik geothermal di Star Energy Geothermal saat ini menjadi sebesar 910,3 MW. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami dalam sidang Kabinet Paripurna 1 tahun pemerintahan. Presiden Prabowo secara khusus memberikan apresiasi besar kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, khususnya bagi Menteri Bidang Ekonomi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah mencetak sejarah di sektor industri pasar modal. Pasalnya kinerja pasar modal, terutama indeks harga saham gabungan yang menunjukkan tren penguatan sepanjang tahun pertama pemerintahannya. Di mana dalam penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia berada di level 8.088,97, tercatat tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Presiden Prabowo menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang tetap terjaga meskipun dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian global. Presiden juga mengingatkan agar para menteri tidak terlalu bergantung pada euforia pasar modal. Kepala negara menegaskan bahwa yang terpenting adalah memperkuat fundamental ekonomi nasional agar pertumbuhan yang terjadi bersifat berkelanjutan dan berdampak langsung bagi rakyat. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan. Ini juga saya kira akibat kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya. Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi. Walaupun saya selalu ingatkan, kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja positif dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di sektor industri. Sejumlah capaian dalam 1 tahun fokus utamanya mengenai penguatan sektor industri nasional. Berdasarkan laporan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat sektor industri pengolahan non-migas atau IPNM tumbuh 4,94% secara tahunan. Dalam periode triwulan 4 2024 hingga triwulan 2 tahun 2025, kontribusi terhadap PDB nasional tercatat sebesar 17,24%. Selain itu, nilai ekspor sektor industri pengolahan non-migas mencapai 202,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 78,75% dari total ekspor nasional. Sementara investasi di sektor manufaktur mencapai 568,4 triliun rupiah. Adapun total penyerapan tenaga kerja dalam setahun ini tercatat mencapai 19,55 juta tenaga kerja hingga Februari tahun ini. Dari data, dari statistik, 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dalam hal atau dalam konteks manufaktur itu menunjukkan banyak hal yang positif. Pertumbuhan manufaktur baik, ekspor manufaktur juga cukup kuat. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja manufaktur sesuai dengan harapan kita, dan juga investasi bidang manufaktur kalau tidak harapan kita bahkan lebih baik dari yang telah kita